pendengar setia Pojok Horor, tempat di mana kita mencari misteri bersama-sama. Nah, hari ini itu kita kedatangan mantan santri yang katanya itu diteror di pondok pesantrennya nih. Langsung saja kita sapa, halo Kak Bea ya nih. Nah, Kak Bea itu katanya punya cerita diteror di pondok pesantrennya ya? Iya. Nah, mungkin langsung bisa diceritakan nih Kak, gimana awalnya gitu. Jadi dulu waktu 2023 aku sempat mondok di salah satu pondok pesantren yang letaknya di Jawa Tengah. Iya, mungkin bisa diceritakan lebih jelas kayak detail pondoknya itu di mana, belakangnya di mana gitu Kak. Jadi pondok yang aku tepatin itu bisa dibilang keramat. Oh, keramat ya. Iya. Maksud keramat itu udah lama nggak dihuni atau gimana nih Kak? Dulunya sih nggak dihuni karena itu pondok aku ada dua tempat, yang satu di Wetan, yang satu di Kulon. Oke, terus? Nah, zaman dulu pondok yang aku tempatin itu santrinya dipindah ke Wetan. Oh, berarti dulunya itu tempatnya di Kulon ya? Ya, Oke. jadi yang di Kulon itu kosong. Nah, kebetulan yang belakang pondok aku Kulon itu bekas sekolah yang terbengkalai. Untuk sekarang itu dihuni lagi nggak yang sekolahnya itu? Untuk Masih sekolahnya terbengkalai? dihuni menjadi SD. Lanjut lagi nih Kak ke yang tadi. Nah, Pindah ke Kulon. habis dipindah ke Kulon, pondok itu ditempatin. Awalnya nggak ada apa-apa, cuman yang sekolah sekarang menjadi SD itu sering nampakin diri penghuninya. Mungkin nampakin apa nih Kak di itu di tempatnya? Ada kuntilanak, terus ada sosok anak kecil yang lari-lari gitu. Iya, terus? Terus juga kan kalau mondok kan pastinya nggak boleh bawa HP ya, kan punya peraturan tersendiri. Iya, iya. Nah, teman aku itu melanggar peraturan. Melanggar peraturan, jadi bawa HP ke pondok gitu ya? Iya, bawa HP pondok diem-diem. Padahal di pondok itu udah disediain HP pondok khusus. Iya. Tapi HP-nya itu cuma buat kayak ngehubungin orang tua kalau mau sambangan. Pasti kan kalau pondok kan kayak 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali disambangin orang tua. Iya, iya betul. Nah, mungkin HP-nya itu cuma boleh dibuat telepon orang tua. Jadi nggak bisa main. Terus itu mungkin HP-nya ketahuan orang pondok gitu ya? Nggak, awalnya HP-nya masih fine-fine aja gitu. Tapi penghuni situ mungkin nggak terima, terus nampakin diri sama ganggu kita. Nampakin dirinya itu berwujud apa Kak? Kayak kalau wujudnya sih nggak tahu, tapi kayak ngesurupin salah satu teman kita gitu. Temannya siapa nih? Mungkin bisa disebutkan aja nih Kak. Jadi ada Nadia, Elvina, Kayla, Tria, Saras, sama Vivi. Jadi si Vivi itu anaknya emang indigo, si Nadia anaknya kayak peka terhadap hal-hal kayak gitu. Oke, terus yang mungkin yang indigo dulu ya Kak, itu sering banget dinamakin gak? Yang indigo itu sering dinamakin karena emang anaknya tuh kayak membawa apa ya, bisa dibilang tuh kodam dari rumah buat ngejaga dia. Terus habis itu yang kesurupan tadi itu sering banget? Sering banget, sampai pernah ngaji itu dia tiba-tiba diem, tangannya dingin, diem, bener-bener diem, sampai ditanyain sama orang-orang itu nggak jawab, terus lama-kelamaan ketawa sendiri. Berarti itu udah termasuk kerasukan gitu ya? Ya, Nah, selain itu ada kejadian apa lagi nih Kak? jadi kalau di pondok kan ngaji. Nah, kalau kamar aku tuh di atas, di lantai 2. Kalau ngaji tuh di bawah lantai 1. Jadi bentuk kamar aku tuh ini kamar, ini tangga. Nah, bawah tangga itu kan dapur. Nah, kalau cewek kan pasti ada yang namanya menstruasi ya. Nah, si Lita sama si Saras itu menstruasi. Yang menstruasi nunggu di atas, yang suci ngaji di bawah. Pas aku ngaji, kebetulan aku disuruh Umi atau ibu nyanyi buat masak sendiri ke dapur yang di bawah tangga itu. Terus dapat gangguan gak Kak? Awalnya nggak dapat. Pas aku mau ke dapur, tuh ngelihat dapur dari kejauhan tuh kayak
vibes-nya tuh beda, jadi parno gitu. Gitu. Terus habis itu Terus masuk lagi ke dalam buat nyari temen. Nah kebetulan itu aku nyari temen, si Nadia dapetnya. Pas mau ke dapur itu kita ngelihat si Lita sama si Saras turun dari kamar. Nah pas mau turun ke bawah itu di tangga dia lari sambil ketakutan, tapi larinya tuh nggak sampai bawah, kayak diangkat gitu. berarti kayak dilambatin gitu ya Kak, mungkin sama sosoknya yang di sana ya. Ya. Nah terus ada kejadian apa lagi? Terus pas habis itu pas mereka udah sampai bawah, si Nadia itu diliatin sosok genderuwo. Wow, sampai dinamakin genderuwo juga ya itu Iya. si Lita sama si Nadia ya. Iya. Terus habis itu mungkin orangnya trauma atau parno gitu Kak? Kalau parnonya sih iya ya. Kalau traumanya mereka aku sih nggak tahu. Cuman kalau aku sendiri ya trauma. Terus habis si Nadia ngelihat genderuwo itu, di situ yang lari yang di dalam ruang ngaji itu pada lari berhamburan keluar. Itu karena mungkin kaget atau gimana? Karena kita teriak. Oh, jadi teriak terus itu pada keluar semua gitu ya? Iya. Terus pas pada keluar itu ada Ning Nia atau keponakannya Abah Yai itu kan. Iya. Spontan mau ngebacain ayat-ayat tapi nggak mempan, dianya malah kepental. Wow, jadi kayak energinya itu udah kuat banget gitu ya? Iya. Terus habis itu jalan keluarnya itu apa Kak? Terus yang habis si Ning Nia itu kepental, yang di dalam kan masih ada orang. Iya. Nah itu malah kesurupan massal. Jadi itu berapa orang tuh Kak yang kesurupan? Seingat aku sih 5 orangan lebih lah, tapi nggak ada 10. Itu disembuhin sama Ninya atau Pak Ustadz di sana? Nggak. Jadi kan di situ kan pondoknya nggak cuma satu ya. Oke. Jadi ada pondok-pondok lain. Maksudnya tuh kayak ini pondok aku, Iya. sampingnya itu pondok-pondok lain. Berarti kayak berdempetan gitu ya? Iya, tapi beda nama pondok. Iya iya. Oke. Terus saking kerasnya jeritan kita, ibu nyai pondok lain tuh sampai denger terus datang ke pondok kita buat ikut nenangin gitu. Itu ditenangin berapa menit? Gitu? Sekitar 10 sampai 14 menit gitu. Tapi paling susah itu nenangin si Vivi. Si Vivi yang temennya itu ya? Yang indigo. Oke. Terus itu si Vivi bisa disembuhinnya berapa lama gitu? Disembuhinnya kalau berapa lamanya kurang tahu ya. Cuman pas orang tuanya datang itu baru sembuh. Mungkin ya nggak tahu juga sih, kayak mungkin makhluk di situ gitu ya. Terus habis itu Terus pas udah tenang itu pada balik ke kamar kan. iya. Tapi aku belum balik ke kamar. Itu aku masih sama Umi atau ibunya itu buat nyari garam, dikasih ayat buat ditaburin gitu. Fungsinya buat ngusir setan. Oke, itu ditaburinnya di seluruh lingkungan pondok atau cuma di kamar aja? Di kamar aku aja. Soalnya yang sering dinampakin itu cuma kita aja, yang lain enggak. Padahal kita semua itu kayak suka terhadap hal-hal mistis gitu. Aku sama teman-teman. Berarti ada istilah ini temennya itu nantangin ya? Iya. Terus habis itu mungkin ada kejadian apa lagi nih Kak? Terus pas setelah ditaburin ayat itu, Iya. itu kan aku masuk ke kamar buat tidur. Tapi kayak hawanya tuh gerah. Padahal semua kipas AC nyala. Nah kalau gerah kan hawanya tuh pengen mandi gitu, sekalian nyuci baju. Kalau di pondok pesantren kan pasti kan jarang ada waktu yang ngaji sekolah gitu. Jadi nyucinya tuh ketunda-tunda. Nah mumpung malam itu free, aku mau nyuci baju sekalian mandi karena gerah. Malam-malam? Iya. Jam berapa Kak? Jam 1:30. Duh, kok berani ya? Terus Soalnya udah biasa. Terus habis itu ada kejadian apa nih? Nah kalau pas aku mau mandi itu kan postur kamar aku tuh ini kamar. Nah depan kamarnya persis itu udah jemuran, langsung kamar mandi. Oke. Nah pas mau ke kamar mandi itu aku diliatin pocong di pojokan jemuran.
posisinya Kak Bea sendirian apalagi sama temen? Sendirian. Soalnya teman-temannya udah pada tidur. Terus habis itu kalau melihat pocong yang dilakuin Kak Bea itu apa? Kalau dilakuinnya nggak ada ya, cuman kayak pura-pura nggak lihat, terus nyambil ember yang udah diletakin tadi, dibawa masuk lagi ke kamar, nggak jadi nyuci, nggak jadi mandi. Kayak gitu. Itu berarti itu emang pondoknya yang horor banget ya Kak? Iya. Terus mungkin temennya Kak Bea yang lain pernah diganggu atau Umi abinya yang pengurus pondoknya itu pernah diganggu juga nggak? Pernah kalau Umi. Kalau di pondok aku itu emang ada kayak makhluk penghuni situ, tapi tuh mereka baik, kayak ikut ngaji gitu. Ikut ngaji berarti? Aku baru tahu nih, kayak ada setan baik, ada setan buruk gitu ya mungkin. Aku juga kayak kurang tahu sama setan-setan kayak gitu. Oke, terus habis itu Kak? Terus kalau di pondok aku kan ada penghuni situ. Jadi yang penghuni lain dari luar tuh nggak bisa masuk ke dalam. Nah, tapi kalau abah kita atau abah yai kita keluar, lagi pergi gitu, yang setan dari luar itu ada kesempatan buat masuk. Berarti itu energi abah. Energi abahnya itu kuat banget ya, sampai kayak energi dari luar itu nggak bisa masuk gitu. Iya. Nah, pas abah kiai kita keluar, itu kita tuh sering kayak diganggu makhluk-makhluk, tapi yang energinya tuh beda, nggak yang kayak di pondok itu. Itu yang diganggu seluruh warga atau cuma Umi aja? Umi sama kita. Tapi kita kalau mau kayak ngehindar dari mereka, kalau hantu-hantu itu datang, kita cuma bisa nyebut aku santrinya abah ini gitu. Makhluknya datang itu langsung sebut saja kayak aku santrinya abah ini. Itu bisa hilang Kak makhluknya? Bisa, soalnya takut. Terus habis itu Kak? Nah, kalau pas liburan itu kan pasti kalau pondok kan liburan kayak lebaran sama tahun baru kan pulang. Iya betul. Nah, kamar kita kan di atas. Nah, kalau tempat abah Umi kan di bawah. Pas liburan otomatis sepi dong, gak ada orang. Iya betul banget. Nah, abah kita tuh kayak keluar, kayak diundang ke hajatan orang buat kayak ceramah gitu. Otomatis Umi kita di dalam itu di rumah sendiri. Ya. Ada yang manggil dari atas. Tapi pas dicek keluar nggak ada. Sengaja nggak dicek karena udah tahu kalau itu bukan manusia. Soalnya kan udah sadar kalau pada pulang. Iya betul sih. Terus itu yang di pondok sebesar itu cuma Umi aja? Iya, Umi sama mbak-mbak dalam. Pasti kan kalau pondok kan kayak ada mbak-mbak yang udah ngabdi di situ kan, kayak udah 9 tahun lebih mondok di situ. Itu ada cerita nggak dari mbak-mbaknya itu? Kalau dari mbak-mbak sih kurang tahu ya, soalnya kurang deket. Oke. Nah terus ada cerita apa lagi? Kalau kan tadi aku bilang kamar aku, terus ini tangga. Oke. Nah, di depan tangga persis itu lorong. Lorong tapi atas. Nah, itu lorong udah termasuk pondok lain. Itu lorong itu udah termasuk pondok lain? Iya. Itu kayak apa ya? Kalau bentuk bangunan kan pasti ada kayak apa ya namanya? Kayak baturan gitu lah. Oke. Nah, di situ udah bisa kita tempatin kayak. Terus kalau di pondok aku kan depannya itu sekolah. Iya. Samping sekolah itu makam. Samping sekolah persis ya? Makom kiai sama makom umum. Oke. Nah, aku dengar nih Kak Bea itu pernah diganggu sampai ke rumah ya? Iya. Itu bisa diceritakan Kak? Habis diliatin pocong tadi, aku sempat pulang ke rumah karena habis diliatin kan aku tidur, terus paginya sakit. Jadi habis diliatin pocong itu tadi, paginya langsung sakit? Iya, paginya sakit terus dibawa pulang ke rumah. Yang apa, sakitnya itu sakit dokter atau emang sakit karena gangguan ya Kak? Iya, sakit karena gangguan. Itu habis itu disembuhnya gimana Kak?
Awalnya sih nggak disembuhin. Awalnya aku kan pulang ke rumah. Terus itu posisi sakit kan. Ternyata pocong yang aku lihat di jemuran itu ngikut aku sampai ke rumah. Sampai ke rumah juga itu ya pocong Iya. yang ngikut ya. Nah habis itu jadi di rumah itu sering dinampakin pocongnya nggak? Kayak lewat mimpi sama kayak samar-samar bayangan jendela gitu. Kan kalau di rumah tuh kamar aku kan di belakang. Oke. Nah itu aku saking seringnya bilang ke orang tua aku kayak aku sering lihat ini, ngerasa dipantau ini gitu. Terus kamar aku pindah di depan. Pindah ke depan karena ada sosok gitu ya, mungkin yang bayangan-bayangan gitu ya. Iya. Terus pas pindah di depan, aku dinapakin lagi, kayak bilang lagi ke orang tua, Dinamakin apa nih? pocong. Dinamakin pocong lagi ya. Iya. Terus disembuhinnya itu berapa lama? Disembunyinya bentar kok, cuma mungkin habis aku bilang gitu, orang tua aku cuma bilang makanya sholat terus ngaji di kamar kamu yang aku tempatin itu. Nah tapi tetap sama aja. Iya. Diganggu. Nah habis itu jalan keluarnya nih. Jalan keluarnya aku dibawa ke orang pintar, tapi orang pintarnya tuh bukan kayak dukun gitu ya. Oke. Kayak Mungkin ustadz gitu ya. nah iya. Nah terus aku dibacain apa gitu sama air kayak diminum. Airnya tuh mungkin segini nol lah. Oke. Dibacain Terus apa itu diminum. diminum. Iya. Habis diminum nggak diganggu lagi kan? Atau masih diganggu lagi nih? Masih, tapi pas malamnya langsung enggak. Itu kan aku dibawanya habis zuhur ya. Oke. Habis zuhur terus asar, malamnya pas mau tidur enggak. Biasanya digangguin. Biasanya digangguin terus Iya. ya. Tapi habis dari ustadz tadi langsung nggak diganggu. Iya. Nah habis itu kan udah punya kayak kejadian gitu nih sampai diganggu, sampai Iya. di rumah juga diganggu kan pas pulang. Nah itu Kak Bea balik lagi ke pondok gak sih? Sempat balik ke pondok, terus ternyata teman-teman yang sama aku tadi yang aku sebutin itu ternyata udah pada nggak mondok, udah pada keluar dari pondok, nggak mondok lagi. Oke. Terus habis itu yang Kak Bea lakuin juga keluar pondok gitu? Iya, karena kan aku mondok di situ juga karena teman-teman kan. Iya betul sih. Nah mungkin temennya itu punya kejadian horor juga gitu. Kalau si Vivi yang indigo tadi, Oke. itu dia sampai diikutin di sekolah. Sampai di sekolah juga ya. Iya. Kalau si Vivi kan adik kelas aku kelas 7. Kalau aku kan waktu itu masih kelas 9. Nah, kalau di sekolahan aku itu ada 3 lantai. Si Vivi yang kelas 7 lantai 3, yang aku lantai 2. Si Vivi itu kalau sekolah sering kesurupan lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Itu perharinya? Iya, tiap hari. Oh, tiap sehari itu bisa kerasukan sampai 10 kali. Iya. Bahkan itu kan kalau sekolah kita kan yang namanya MTS kan pasti nggak sampai sore ya. Iya. Itu jam 7 sampai jam 12 doang. Itu udah sampai 10 kali loh kesurupan. Pasti kayak berat banget sih jadi Vivi itu. Iya. Terus kalau si Vivi kesurupan itu nggak ada yang bisa nyembuhin. Nah, kalau dia kesurupan tuh ceritanya tuh sampai kemana-mana. Sampai lantai 1 pun denger, sampai kantin denger. Jadi kayak emang jeritnya pasti itu Nyaring banget. Tiap ada yang kesurupan, aku sama teman-teman aku yang aku sebutin tadi pasti tahu itu suara Vivi. Kayak, wah, si Vivi ini kesurupan nih. Jadi langsung turun. Langsung ke atas. Soalnya kelasnya kan di atas. Oke. Terus kita ke atas. Awalnya kan kita nggak tahu ya cara nyembuhinnya gimana. Iya. Cuma si gurunya itu mempercayai kita. Soalnya kita yang sering ngadepin dia kesurupan kan. Iya, betul. Nah, kalau yang namanya mondok kan pasti hafalan ya. Iya. Kayak ayat-ayat. Pasti kita hafal kayak ayat kursi. Nah, gitu. Terus kita dikasih kepercayaan buat nyembuhin si Vivi. Awalnya kita nggak percaya bisa nyembuhin kayak gitu. Terus sampai akhirnya sekarang bisa nyembuhin si Vivi itu ya pas Iya. kesurupan. Sekarang Itu dibacain ayat-ayat Al-Quran. iya. Kalau dulu ya kita kan masih santri baru. Oh, iya. Jadi hafalannya ya cuma kayak ayat-ayat pendek doang sama ayat kursi kayak juz amma gitu. Itu pas di pondok Vivi juga sering kesurupan nggak?
Iya, terus kadang dia tuh aneh. Anehnya gimana nih? Sering di tangga sendirian habis maghrib. Itu dia ngapain? Kalau ditanya, kamu ngapain di situ? Gak apa-apa. Kan dianya kan yang namanya modok pasti kangen orang tua kan. Iya. Nah, jadi kita ngiranya dia tuh lagi kangen sama orang tua. Padahal dia lagi kayak ya ngelamun aja gitu, kayak aneh. Terus tapi udah nggak kesurupan lagi? Pas kalau maghrib gitu enggak, kalau lagi ngelamun enggak. Terus nanti tiba-tiba dia naik kamar lagi, terus turun ke tempat ngaji lagi, kayak normal gitu. Terus ya, ini merinding banget sih. Terus yang indigo itu bagaimana kak? Kalau dia sekarang aku nggak tahu ya keadaan dia sekarang gimana. Cuman dia udah nggak mondok lagi, udah pindah sekolah juga. Udah pindah sekolah? Iya. Itu karena kejadian itu tadi? Heeh. Sampai kayak gitu banget. Trauma. Oke. Jadi ceritanya mungkin cuma itu atau ada lagi? Kalau ada laginya sih ada ya. Kadang tuh temen aku tuh. Iya, temennya gimana? Kadang temen aku kayak kan pasti kan kalau di pondok kan kegiatan ya. Iya. Mondar-mandir kayak ke atas ke bawah gitu. Nah terus kadang ada yang masak sendiri kalau lapar. Kan kalau di pondok kan makannya cuma 3 kali. Iya. Dari pondok asli. Nah kalau lapar cuma masak sendiri. Lapar masak sendiri? Iya. Itu diganggu? Nah kadang juga kalau masak sendiri tuh ada misal si Tria ini masak, terus tiba-tiba si Saras tuh turun dari tangga, kayak ditanya, Ras mau kemana gitu, nggak dijawab. Terus itu kan si Saras kan turun ya, turun ke sana kan. Pas Tria udah masaknya selesai itu kembali ke kamar, ternyata ada si Saras, kayak bukannya kamu tadi keluar ya? Jadi itu emang itu ya kayak sosok menyerupai gitu ya? Iya. Oke. Jadi itu doang sih ceritanya. Oke, nah itu tadi cerita Kak Bea nih. Nah, bagi teman-teman yang mau cerita seperti Kak Bea di sini bisa langsung DM di Pojok Horor. Nah, Kak Bea terima kasih waktunya untuk hari sama-sama. ini. Nah, saya Feby Elisa pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.